Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Sayyidul Walid Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Mafahim yajib an tusahhah. At-tabarruku bi qabrihi syarif. Tabarruk melalui makam atau kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lamma hadarat al-wafatu Amiral Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika al-wafah, ajal atau kematian itu mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar, qala, mengatakan Sayyidina Umar libnihi, kepada putranya yaitu Abdullah bin Umar, intalik ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Pergilah engkau wahai Abdullah bin Umar kepada ummil mu'minin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, lalu sampaikan, katakan kepadanya ummil mu'minin, yaqra'u alaiki Umaru as-salamah, menyampaikan atas dirimu wahai ummil mu'minin, sapa Sayyidina Umar, menyampaikan salam. Wala taqul, dan jangan mengatakan engkau wahai Abdullah bin Umar, jangan mengatakan Amirul Mukminin, katakan Umar, bukan Amirul Mukminin. Lihat bagaimana adab seorang Sayyidina Umar yang beliau saat itu statusnya sebagai Amirul Mukminin, tapi dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan tawadhu'nya ketika menyampaikan kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah, jangan sebut Amirul Mukminin, tapi sebutkan namanya aja Umar. Fa inni lastu al-yawm lil mu'minina amiran. Sesungguhnya aku saat ini bukan lagi Amirul Mukminin. Wa qul, dan sampaikan, yasta'dzinu Umar ibn al-Khattab, yasta'dzin, mohon izin sapa Umar ibn al-Khattab, an yudfana, untuk dikuburkan ma'a sahibaihi, bersama kedua sahabatnya yaitu Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Fasallama, maka berangkat Abdullah bin Umar, begitu nyampai di tempat Siti Aisyah, sallama, menyampaikan salam, mengucapkan salam, wasta'dzana, dan mohon izin untuk masuk. Tsumma dakhala 'alaiha, kemudian beliau masuk. Fawajadaha qa'idatan tabki. Fawajadaha, maka mendapatkan Abdullah bin Umar, mendapatkan Ummul Mukminin Siti Aisyah qa'idatan tabki, sedang duduk dan menangis. Faqala, maka menyampaikan, mengatakan Abdullah bin Umar, yaqra'u 'alaika Umaru as-salama, menyampaikan atas diri anda wahai Ummul Mukminin sapa Sayyidina Umar, ayah saya, as-salama, salam. Wa yasta'dzinu, dan mohon izin, minta izin, an yudfana, untuk dikubur kalau wafat nanti, mohon izin untuk dikubur ma'a sahibaihi, bersama kedua sahabatnya yaitu
Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Faqalat, maka menjawab Siti Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi. Sebetulnya aku menginginkan tempat yang ada, yang tersisa di kamar Siti Aisyah. Itu sebetulnya beliau ingin Siti Aisyah yang dikubur di situ. Wala usiranna bihi al-yawma ala nafsi. Wala usiranna bihi al-yawma ala nafsi. Dan aku akan dahulukan hari ini atas diriku. Artinya apa? Aku ngalah. Sebetulnya aku pengen di situ. Saat aku nanti meninggal, aku ingin dikubur di situ. Jadi kalau ia terrealisasi keinginan Siti Aisyah, berarti di kamar Siti Aisyah itu ada makam Rasul, makam Sayyidina Abu Bakar, dan makam Siti Aisyah. Tapi keduluan Sayyidina Umar, mohon izin. Dijawab oleh Siti Aisyah, wala utiranna bihi al-yawma ala nafsi. Falama aqbala qila. Maka ketika datang, qila dikatakan, hadza Abdullah bin Umar qad jaa. Abdullah bin Umar datang. Qala irfa'uni, angkatlah aku. Fa asnadahu rajulun ilaihi. Jadi begitu falamma aqbala, setelah datang, setelah kembali dari rumah Siti Aisyah, falamma aqbala, maka ketika datang Abdullah bin Umar ke tempat ayahnya Sayyidina Umar, kila ada yang mengatakan, hadza Abdullah bin Umar qad jaa. Itu Abdullah putranya Anda sudah datang. Qala irfa'uni, kata Sayyidina Umar dalam kondisi sudah lemah. Irfa'uni, bangunkan aku. Fa asnadahu rajulun ilaihi. Ada satu orang yang duduk di belakang Sayyidina Umar dan menyandarkan Sayyidina Umar kepada dirinya. Lalu beliau bertanya, ma ladaika, apa yang kau bawa? Informasi apa? Qala alladhi tuhib ya Amirul Mukminin. Yang Anda inginkan, wahai Amirul Mukminin. Adzinat, beliau memberikan izin. Qala alhamdulillah, ma kana min syai'in aham ilayya min dalika. Maka min syai'in, tidak ada sesuatu pun aham ilayya, yang lebih penting bagi diriku, min dzalika, daripada diizinkan untuk dikubur di sebelah Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Fa idza ana qadaitu, maka apabila aku sudah meninggal, qadait artinya sudah selesai, hidupku sudah tamat, sudah berakhir, fahmiluni, maka gotonglah aku. Summa sallim, kemudian ucapkan salam. Faqul, lalu sampaikan, yasta'dinu Umar, mohon izin Umar bin Khattab. Jadi ketika beliau masih hidup, beliau kirim Sayyidina Abdullah bin Umar putranya untuk minta izin. Dapat izin. Tapi lihat, beliau pesan, berwasiat, ketika aku meninggal nanti, sebelum masuk, izin lagi. Salam dan izin lagi. Fa in adzinat li fa adkhiluni. Jika Siti Aisyah mengizinkan aku masuk dan dikubur di situ, maka masukkan aku. Wa in raddatni, dan jika menolakku, barangkali berubah pikiran. Ketika Abdullah bin Umar datang minta izin, diizinkan, tapi manusia barangkali berubah pikiran terus nggak jadi. Lalu dia menolak, nggak jadi. Wa in raddatni
Radduni ila maqabiril muslimin. Kembalikan aku ke pemakaman umum umat Islam. Nah, di sini apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh Sayyidina Umar dengan dimakamkan di sebelahnya Rasul dan Sayyidina Abu Bakar? Padahal pemakaman muslimin masih luas. Kenapa mau desek-desekan di situ? Nah, di sini ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tidak ada tujuan lain kecuali apa? At-tabarruk, mengharap keberkahan dengan apa? Dengan kedekatannya, kedekatan makamnya dengan makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini diwarisi oleh para ulama-ulama, orang-orang soleh, para aulia. Ketika ada satu orang dimakamkan di satu pemakaman, ya, itu kemudian orang yang dimakamkan itu terkenal soleh atau alim atau minal aulia, maka orang-orang yang hidup itu berharap untuk bisa dimakamkan di dekat makam mereka para aulia. Sehingga ya terbentuklah komplek pemakaman di mana ada satu orang besar, satu orang alim, satu wali. Di sekitarnya banyak orang-orang soleh, para ulama yang dimakamkan di situ. Ya. Nah, itu tujuannya adalah ngalap berkah melalui makam, melalui kedekatan dalam posisi makam. Ada keterangan-keterangan lain yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu dimakamkan dekat makam orang yang soleh, orang yang wali, orang yang istiqomah atau orang yang alim, maka dia akan mendapatkan keberkahan, apakah itu ampunan, apakah itu rahmat, apakah itu ketenangan, kedamaian, karena posisi mereka berdekatan dengan turunnya rahmat, mereka yang sebelah-sebelahnya kebagian. Bagaimana dengan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sementara Nabi bersabda, "Sallu alayya haitsuma kuntum." Salawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni. Salawat yang kalian baca itu sampai kepadaku. Bagaimana sampai? Ya dengan malaikat. Malaikat yang menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi li arudda alaihi assalam. Li arudda ilaihi assalam. Tidak seorang pun dari umat Rasul mengucapkan salam kepada Nabi kecuali Allah kembalikan roh Nabi untuk menjawab salamnya umat. Nah, bagaimana Nabi bisa tahu salamnya umat? Ya dengan kehadiran malaikat menyampaikan itu. Artinya apa? Ketika malaikat itu datang menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di area sekitar makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya keberkahan itu sangat-sangat makmur, luar biasa. Nah, ini yang dikejar, yang diharapkan oleh Sayyidina Umar dengan mohon izin kepada Siti Aisyah untuk dimakamkan di sebelah Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. At-tabarruku bil qabrin nabawi fi madhhabi hafidhil Islam wa imami a'immatil Islam ad-Dhahabi. Tabarruk melalui makam Nabi menurut madhab hafidhil Islam wa imami a'immatil Islam, Imam ad-Dhahabi. Qala al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ad-Dhahabi, mengatakan Imam ad-Dhahabi, akhbarana Ahmad bin Abdul Mun'im ghaira marrah. Bukan sekali Ahmad bin Abdul Mun'im menceritakan atau menyampaikan kepada kami
artinya beberapa kali. Amba'ana Abu Ja'far As-Saidalani kitabatan. Memberitahukan kepada kami siapa Abu Ja'far As-Saidalani kitabatan secara tertulis. Beliau katakan amba'ana Abu Ali Al-Haddad huduran. Memberitahukan kepada kami Abu Ali Al-Haddad huduran secara langsung, bukan pakai tulisan. Amba'ana Abu Nu'aim Al-Hafidh. Menyampaikan kepada kami, memberitahukan kepada kami siapa Abu Nu'aim Al-Hafidh. Mba'ana Abdullah bin Ja'far. Juga memberitahukan kepada kami Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far mengatakan haddatsana Muhammad bin Asim, menceritakan kepada kami Muhammad bin Asim. Mba'ana Abu Usama, juga Abu Usama menyampaikan an Ubaidillah dari Ubaidillah, an Nafi' dari Nafi', an Ibni Umar dari sahabat Abdullah bin Umar, annahu kana yakrahu, annahu bahwasanya Abdullah bin Umar kana yakrahu, beliau tidak suka massa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyentuh, mengusap makam Nabi. Qultu, saya tanyakan, kariha dzalika, beliau tidak menyukai hal itu, li annahu ra'ahu, karena beliau memandang kepada orang yang mengusap makam Nabi itu dipandang menurut Abdullah bin Umar itu isa atau adab, itu kurang adab, kurang adab, kurang sopan. Makam Nabi diusap, ya, itu menurut kenapa Abdullah bin Umar tidak suka mengusap dan tidak suka ada orang mengusap, karena menurut pandangan beliau mengusap makam Nabi itu dinilainya itu su'ul adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Nabinya hidup, masa kita ujuk-ujuk datang usap gitu, kan itu su'ul adab. Nah, sekalipun Nabi sudah wafat, tetap hormatul mayyit kahormatihi hayyan. Ya, artinya kemuliaan orang manusia yang sudah meninggal itu sama seperti kehormatannya, kemuliaannya ketika dia masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, nggak ada sahabat yang berani ngusap-ngusap Nabi. Ngelihat aja nggak berani, menatap saja tidak berani. Artinya bukan tidak berani, tapi segan karena kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah Nabi wafat, ngusap-ngusap. Nah, itu su'ul adab. Makanya Abdullah bin Umar tidak suka dan tidak suka ngelihat orang ngusap-ngusap makam Nabi. Waqad su'ila Ahmad bin Hanbal an masil qabrin nabawi wa takbilihi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang hukum mengusap makam Nabi dan mencium makam Nabi. Apa jawabnya? Falam yara bidzalika ba'san. Beliau jawabnya, tidak masalah. Mengusap tidak masalah, mencium tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita harus tetap menjaga keyakinan di dalam hati, itu harus tetap apa? Jangan sampai kita meyakini bahwa makam ini mampu memberikan manfaat atau madarat. Kalau demikian berarti ini sudah bergeser, sudah berubah dari akidah yang benar menjadi akidah yang keyakinan yang tidak benar. Ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau kita bisa yakin hati kita nggak berubah, ya Imam Ahmad tidak mempermasalahkan. Tapi kalau Abdullah bin Umar, beliau tidak suka karena apa? Karena penilaian beliau, pandangan beliau, orang yang begitu itu kurang ajar, su'ul adab kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in qila, jika dipertanyakan, fahalla fa'ala dzalika as-sahabah, mengapa hal yang demikian tidak dilakukan oleh sahabat? Qila, dijawab, li'annahum ayanuhu hayyan, karena para sahabat mereka telah memandang, melihat, menikmati hidup dengan Nabi
ketika beliau masih hidup. Artinya, ya, mereka sudah puas. Selama hidup bersama Nabi, mereka bisa memandang, bisa duduk, bisa hadir majelis, bisa sholat, bisa jihad bareng Nabi, haji bareng Nabi, umrah bareng Nabi. Wa tamallau bihi, dan mereka sudah puas dengan itu. Wa qabbalu yadahu, dan mereka sudah menyentuh tangan Nabi, mencium tangan Nabi. Jadi buat apa mereka nyentuh-nyentuh lagi makam Nabi? Wa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, bahkan mereka saling berebut untuk mendapatkan bekas air wudu Rasul. Waqtasamu sya'rahu al-mutahhar yaumul hajjil akbar, dan mereka saling membagikan rambutnya Nabi yang suci ketika haji akbar. Wa kana idza tanakhama, dan adanya Rasul apabila Rasulullah batuk dan mengeluarkan riak, la takad nukhamatuhu taqa, hampir-hampir riaknya Nabi itu tidak jatuh kecuali fi yadi rajulin, keluar itu diterima, ditampani oleh tangan salah seorang sahabat. Fayadluku biha wajhahu, lalu mengusap dengannya nukhamah wajah mereka. Wa amma nahnu, adapun kita yang hidup di akhir zaman, falamma lam yasih lana mithla hadan nasibir al-awfar, falamma lam yasih lana, ketika tidak ada bagi kami mithla hadan nasibil awfar, jatah besar seperti yang didapat oleh beliau-beliau para sahabat. Sahabat ketemu, mereka menyentuh Nabi, mencium tangan Nabi, menerima rambut Nabi, ada yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita nggak kebagian itu. Karena kita nggak kebagian itu, akhirnya apa? Taramaina ala qabrihi. Kita ya saling berebut ke makamnya Nabi. Bil iltizami, dengan memeluk, wa tabjili, dan mengagungkan, wal istilami, dan mengusap, salam, wa takbiri, dan mencium. Ala tara kaifa fa'ala Thabit al-Bunani, apa Anda tidak tahu bagaimana yang telah dilakukan oleh Thabit al-Bunani? Karena adanya Thabit al-Bunani, yuqabbilu yada Anas bin Malik, beliau mencium tangan Anas bin Malik, wa yadha'uha ala wajhihi, dan meletakkannya di atas wajahnya. Di wajahnya. Jadi mencium tangannya Anas, setelah dilepas tangannya itu ya, atau tangannya Anas diletakkan di wajahnya. Wa yaqulu, dan beliau katakan, yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan telah bersentuhan dengan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil umur la yuharrikuha minal muslim, dan perkara-perkara seperti ini ya tidak menggerakkannya dari seorang muslim, artinya yang menggerakkan hal-hal ini dari seorang muslim, illa fartu hubbihi lin nabi, kecuali kecintaan yang luar biasa. Fart, ya, fartul hubb, artinya kecintaan yang membara, yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa ma'murun, di mana hal tersebut itu memang diperintahkan, bi an yuhibballaha wa rasulahu, untuk agar seorang mukmin, seorang muslim itu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, asyad min hubbihi li nafsihi, lebih dari kecintaannya terhadap dirinya, wa waladihi, dan putranya, anaknya, wan nasi ajmain, dan semua manusia, wa min amwalihi, dan lebih dari kecintaannya terhadap hartanya, wa minal jannati wa huriha, dan dari kecintaannya terhadap sorga dan bidadarinya sorga. Bal khalq minal mu'minin yuhibbuna Abu Bakrin wa Umar akthar min hubbi anfusihim. Bal khalqun minal mu'minin,
ada sekelompok orang dari kaum mukminin yuhibbuna, mereka mencintai Abu Bakar wa Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, aktsar, lebih min hubbi anfusihim, dari kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Hakalana Jundar annahu kana bi Jabalil Biqa fasami'a rajulan sabba Abu Bakrin. Jundar itu ketika ada di posisi di atas bukit Biqa, beliau mendengar seseorang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Fasalla sayfahu, maka beliau hunuskan pedangnya, wa daraba unuqahu, dan beliau penggal tu orang. Walau kana sami'ahu yasubbuhu aw yasubbu abahu lamastabaha damahu. Walau kana, dan andai kata Jundar sami'ahu, mendengar orang tersebut, yasubbuhu, mencaci dirinya, au yasub abahu, atau mencaci ayahnya Jundar, lamastabaha damahu, niscaya dia tidak akan menghalalkan darahnya, tidak akan membunuh dia. Tapi karena mencaci Sayyidina Abu Bakar, ini lain lagi. Kecintaannya kepada Sayyidina Abu Bakar melebihi daripada kecintaannya terhadap dirinya dan orang tuanya, sehingga dia tidak terima ketika Sayyidina Abu Bakar itu dihina, dicaci dan dimaki. Ala tara sahabata fi farti hubbihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Anda tidak ingat, apa Anda tidak melihat, apa Anda tidak sadar kecintaan sahabat yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu, mereka mengatakan, saking cintanya sahabat kepada Nabi, melihat ada seekor onta nunduk di depan Nabi. Kemudian sahabat ngelihatlah, onta saja sujud. Dipikirnya onta itu sujud. Maka sahabat spontan, karena kecintaannya kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, ala nasjudu laka ya Rasulullah? Kenapa kita enggak sujud kepada Nabi? Masa kita kalah sama onta? Faqala la, jangan. Falau adina lahum, andai Nabi mengizinkan kepada mereka sahabat untuk sujud kepada Nabi, la sajadu lahu, niscaya akan sujud mereka sahabat kepada Nabi sujuda ijlalin, sujud pengagungan, wa tauqirin, dan pembesaran, ya, pengagungan, penghormatan, la sujuda ibadah, bukan sujud ibadah. Di sini ada beda, ada sujud ibadah, ada sujud ya ta'zim, tauqir. Kama qad sajada ikhwatu Yusuf alaihi salam li Yusuf, sebagaimana sujudnya saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf kepada Nabi Yusuf, dan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Yusuf di awal, ya, ketika pertama kali ngimpi, Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya Nabi Allah Yaqub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu dalam mimpi. Tapi setelah berjalannya waktu dan banyak terjadinya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi Yusuf, di akhir, ya, dibilang hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan. Jadi sebelumnya ngimpi matahari, bulan dan bintang itu sujud, ternyata Allah realisasikan ketika beliau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan bisa mengangkat, bisa membantu keluarganya. Saudara-saudara yang dulunya mendolimi beliau akhirnya sujud. Ketika mereka sujud, nah, Nabi Yusuf katakan kepada ayahnya, hada ta'wilu ru'yaya, inilah realisasi daripada impianku dulu waktu kecil. Wa kadzalikal qawlu fi sujudil muslim di qabli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga komentar yang perlu disampaikan, komentar ketika melihat seorang muslim sujud di makam Nabi,
Itu sujud bukan sujud ibadah, tapi ala sabili ta'zimi wa tabjil. Seperti yang dilakukan oleh tadi saudara-saudara Nabi Yusuf. La yukaffar bihi aslan. Tidak dikafirkan dengannya sujud tabjil ta'zim, seorang muslim tidak kafir. Bal yakunu asyan. Ya, kalaupun iya, paling sekedar dia melakukan maksiat, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Fal yu'arraf anna hadha manhiyun anhu. Tinggal diberitahu, kasih dia pencerahan, tidak bagus, tidak baik, tidak. Ya, tapi tidak sampai dieksekusi, sampai dihukumi sesat, dihukumi halal darahnya, sampai kadang sampai ada yang dibunuh, naudzubillah min dzalik. Fal yu'arraf anna hadza manhiyun anhu. Cukup sekedar diberitahu bahwa ini terlarang, tidak boleh, tapi tidak sampai kafir. Wa kadzalika as-salatu ilal qabri. Begitu juga salat menghadap makam. Salat menghadap makam. Menghadap kiblat tapi depannya ada makam. Ya. Apakah orang yang salatnya begitu kafir? Ya, tidak. Ya, memang ada larangan, tapi tidak sampai menjadikan seseorang yang melakukannya itu kafir. Nah, ini yang perlu diketahui. Ya, pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang perlu diketahui khususnya oleh para dai, para mubaligh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga tidak menjadikan kegaduhan di kalangan masyarakat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.